Ya, pemirsa, ancaman daratan yang tenggelam menghantui wilayah pesisir pantai utara atau Pantura, Jawa Barat yang akan terjadi 8 tahun lagi. Ada beberapa wilayah yang diprediksi akan tenggelam berdasarkan peta Climate Central, mulai dari Bekasi, Karawang, Indramayu, hingga Cirebon dan Pantura lainnya pada tahun 2030. Pertama itu kami bareng masyarakat dulu, masyarakat setempat. Terus masalahnya itu ya sampai akhirnya itu ya yang paling terbesar itu sampah. Karena biar kata mungkin orang yang lebih tahu, lebih pintar daripada saya, mangrove nggak ada hama. Setelah saya kaji, saya pelajari, ternyata mangrove itu ada hamanya. Hamanya itu sampah. Sampah yang paling hama utama kalau menurut saya itu. Karena mangrove kalau sudah tertutup sampah, kebanyakannya mati. Jadi saya sih berharap ya teman-teman masyarakat sini atau yang jauh dari hilir, buang sampahnya itu jangan di sungai lah. Karena kami di sini sangat susah. Kalau selagi datang sampah itu ya setengah menangis itu kalau melihat tanaman saya yang baru ditanam umur 1 tahun, kebanyakannya gagal kalau sudah tertutup sampah itu. Ya sebenarnya mah kebaikan sih, soalnya kalau lagi dulu belum ada mangrove mah ya air lautnya sering masuk nyampe ke rumah. Tapi alhamdulillah setelahnya ada mangrove ini ya berhubung tanahnya ya agak tinggi, jadi biar pasang besar juga nggak bisa masuk air. Iya. Kita ada robot pasang. Iya, kadang-kadang di sini. Iya, pertahanan cuma nyampe di sini doang, di pinggiran doang. Kan lagi belum ada mangrove ya nyampe ke rumah. Naik ke perumahan air. Kalau dari penanganan abrasi itu kita harus bersinergi masyarakat setempat, sekarang pemerintah, dan kita harus mau contoh kayak kami di sini harus mau menanam mangrove karena mangrove itu sangat penting. Konon katanya kalau dari bapak-bapak dinas bahasanya mangrove itu sabuk pantai hijau. Karena dengan adanya mangrove, semua itu jadi aman. Aman dari abrasi. Dan mangrove itu ada banyak beberapa punya kelebihan. Ada yang bisa dibikin olahan buat makanan, buat obat, buat bahan tinta mangrove. Banyak jenisnya itu. Nah, yang lebih utama, kita sudah menyelamatkan kampung saya sendiri kalau kita mau menanam mangrove. Jadi percuma kita ngomong gimana nih cara ini abrasi sementara orangnya nggak mau, capek, nggak mau menanam mangrove. Ya itu siap-siap aja kampung kita ini hilang kegerus abrasi. Tapi kalau kita mau berusaha gimana caranya kita mengatasi abrasi ini, seenggaknya kita harus berani berusaha. Contohnya ya menanam mangrove itu, karena penahan abrasi yang paling bagus itu ya cuman itu, pohon mangrove itu.
mangrove itu kalau dampak kegunaan yang sangat banyak itu bisa menahan abrasi. Sekalipun itu kitanya harus benar-benar kerja ekstra, capek, kena lumpur gitu ya. Itu sangat berguna banget itu. Nah di sisi lainnya ada yang kita bisa mau istilahnya, kan kebanyakan orang nggak ngerti apa sih itu mangrove. Karena percuma kita menanam mangrove, kita tanam, setelah kita tanam jadi kita butuh kayunya aja nggak boleh. Jangan punya berpikiran begitu. Kita harus punya berpikiran kalau kita mau bersahabat, dan kalau kita mau istilahnya kampung saya ini nggak sampai hilang, ya kita harus berani dan mau kita menanam mangrove. Saya belajar dari pengalaman di komunitas kreatif bahan Sangola, Surakarta, Cilamaya Wetan, Karawang. Nah, pernah mengalami itu selama 2 tahun kita menanam padi, menanam mangrove kayak padi, dan itu selama 2 tahun itu akan rusak oleh rob laut, ya, Laut Jawa. Nah, untuk mengatasi itu kemudian kita punya ide dari Kreasi Alam Bari dan itu menggunakan metode rumpun berjarak dengan kotakan 2 meter kali 5 meter, di mana di sana ada pagar bambu dan dikasih jaring untuk mengurangi meredam rob yang ada di pantai utara. Mangrove itu kita sudah tanam. Nah, kita dapat oleh-oleh dari orang kota berupa sampah. Maka dari itu tolong jangan buang sampah di Sungai Citarum, titik.